Kenapa ya? Kalau misalnya kita belum ada di titik capek, pasti tetap ngelanjutin hal-hal yang emang itu udah bikin kita sakit. Hal-hal yang dimana itu udah bikin kamu ngerasa udah tertekan, terus-menerus merasakan rasa sakit yang sama, terus-menerus merasakan luka yang sama, dan ketika kamu berusaha untuk menyembuhkan itu, tapi belum aja sembuh, luka itu malah datang kembali dan membuat hati kamu terluka kembali. Emang susah ya, kalau misalnya kita udah terlanjur sayang sama seseorang, udah memberikan effort untuk orang yang disayang, tapi malah orang yang disayang malah seperti itu. Dan mungkin untuk menyerah dan untuk mengambil pilihan yang dimana itu pilihan antara tetap bertahan ataupun mundur, itu adalah pilihan yang sulit. Dan ya, kita sebagai manusia itu cuma bisa mengambil pilihan ketika rasa capek itu udah benar-benar terasa. Ketika rasa capek itu udah benar-benar bikin buat kamu harus menentukan pilihan. Jalan mana yang akan kamu ambil? Apakah terus-menerus bertahan dengan rasa sakit yang sama? Atau justru lebih milih menyerah dan mengakhiri semuanya? Hai, gimana kabarnya hari ini? Maaf banget ya kalau misalnya akhir-akhir ini aku lagi jarang upload, because ada banyak hal yang emang harus aku kerjakan dan aku selesaikan. Dan hari-hari aku cukup padat dan sibuk. Dan aku juga mau minta maaf juga buat kalian pendengar setiap podcast teman tidur, buat yang baru datang juga, ya pokoknya buat pendengar podcast aku lah. Maaf banget kalau misalnya lagi jarang upload dan lagi jarang live TikTok. So, aku akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk bisa nemenin kalian semua, karena kalian tuh emang bener-bener udah keluarga buat aku, penyemangat aku, dan tanpa kalian tuh aku bukan apa-apa. Dan untuk episode kali ini, aku lagi mengambil beberapa tema yang emang itu requestan kalian yang bisa aku bawakan, dan semoga ya aku bisa membawakannya dengan baik. So, apakah semuanya dalam keadaan baik hari ini? Ada yang bikin kamu capek nggak? Selain capek fisik, ada yang bikin kamu kesel nggak? Atau ada hal yang emang bikin kamu tuh nggak baik hari ini? Ada nggak? Ya, kalau misalnya ada, maafin semua orang-orang yang udah nyakitin kamu, terus orang-orang udah melukai perasaan kamu, orang-orang yang bikin kamu gak enak, maafin ya. Memang buat bilang maaf tuh mungkin, ya untuk apa kita bilang maaf kak? Karena kan kita gak salah. Hey, maaf itu bukan melulu kamu salah atau enggak. Tapi ketika kamu gak salah, orang lain salah, ya udah jangan sungkan untuk bilang kata maaf. Maaf itu cakupannya luas kok. Dan ketika kamu berhasil memaafkan semua orang yang menyakiti kamu, dan kamu tetap berbuat baik, tetap melakukan yang terbaik, itu tandanya nilai moral kamu di atas mereka. So, kalau emang ada banyak orang yang nyakitin kamu hari ini, udah ya, maafin. Jangan terlalu dipikirin dan jangan terlalu diambil hati. Karena setiap orang tuh punya tempat salah, dan ya kita sebagai manusia tuh gak ada yang sempurna. Dan aku harap semoga hari kamu hari ini jadi hari yang baik. So, mungkin yang gak baik itu hatinya ya. Ya mungkin ada banyak hal yang emang masih kamu pendam dan kamu tahan seorang diri, dan kamu gak tahu itu apa. Mungkin itu semua berkaitan dengan seseorang yang saat ini bersama kamu, atau orang-orang yang kamu temui. Pernah gak sih ngerasa kayak hidup tuh lagi capek-capeknya, tapi kamu malah ketemu sama orang yang bikin kamu capek? Udah capek, makin capek. Jadi ngerasa kayak ini tuh capek banget gitu loh, kayak capeknya tuh double. Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kayak gitu? Pasti pernah ya. Kadang
Mau kesel juga gimana? Kenapa ya orang-orang itu tuh hadir dalam kehidupan kita? Terlebih orang-orang yang kita sayang. Kenapa ya orang yang kita sayang tuh bukannya bikin kita bahagia, justru malah bikin makin capek. Udah hidup capek, jadi makin capek. Mungkin kita gak tahu ya, ke depannya tuh akan ada hal apa, rintangan apa yang akan kita hadapi. Tapi pasti hal terbesar tuh udah hadir dari orang yang disayang. Pernah gak sih kamu ngerasain hal yang udah bikin kamu sakit tapi kamu terus memilih untuk bertahan? Ini pertanyaan yang banyak banget aku dapati di kolom komentar dan kalau misalnya aku lagi live TikTok. Kau lebih memilih bertahan atau menyerah? Lebih memilih untuk terus sama dia tapi dalam keadaan sakit, tapi kalau nggak sama dia juga sakit. Dia tuh luka sekaligus obat. Iya, memang kalau misalnya kita sama orang yang kita sayang tuh memang dia tuh luka buat kamu. Tapi ya kalau misalnya kamu nggak sama dia pasti rasanya sakit banget. Dan ketika kamu udah kembali baik-baik aja sama dia, dan itu juga jadi obat buat kamu. Seketika luka yang kamu rasakan itu kembali pulih. Dan mungkin hanya bekasnya aja. Memang aku selalu bilang, aku gak bisa untuk memberikan saran keputusan apa yang akan kamu ambil, antara memilih bertahan atau menyerah. Karena kita sebagai manusia gak akan bisa menentukan pilihan kalau misalnya kita belum ada di titik capek. Coba deh, walaupun saat ini kamu ngerasa, aku udah capek banget sama dia, aku udah bener-bener capek. Tapi hati kecil kamu selalu berkata, aku sayang sama dia. Aku gak bisa kalau gak sama dia. Dia tuh obat sekaligus kebahagiaan buat aku. Walaupun sama dia tuh ya selalu aja hadir luka. Tapi kalau gak sama dia tuh rasanya ya sesepi itu. Ya, secapek apapun manusia, kalau emang belum ada di titik bener-bener capek sama semuanya, mungkin akan terus bertahan walaupun keadaannya tuh bikin kamu semakin kacau. Mungkin ada banyak hal yang udah kamu lakukan sejauh ini demi kamu bisa bertahan sama orang yang udah bikin kamu capek berkali-kali. Dan kita juga gak bisa ngambil keputusan untuk memilih menyerah. Karena ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan tuh kacau, berantakan, itu bukan menjadi keputusan yang terbaik. Justru malah berakhir dengan penyesalan ketika kita berusaha mengambil keputusan dalam keadaan yang sedang tidak baik. Itulah kenapa aku selalu bilang, kalau misal kamu mau ngambil keputusan A, kamu pikirin dulu. Mau ngambil keputusan B juga pikirin dulu. Ada konsekuensi yang harus kamu ambil. Ya harus kamu hadapi ketika keputusan kamu itu adalah keputusan yang udah bulat gitu dari diri kamu. Dan kalau misal aku boleh tanya, sejauh ini apa sih yang bikin kamu terus bertahan sama dia? Apa sih yang bikin kamu tuh masih terus pengen sama dia? Padahal kamu tahu kalau sama dia tuh antara bahagia dan lukanya tuh tidak imbang. Dan ya sama dia tuh udah banyak hal yang emang harus kamu korbanin. Entah itu perasaan, hati kamu, dan lain sebagainya. Dia gak tahu gimana sakitnya kamu. Dia gak tahu perasaan kamu gimana. Dan kenapa kamu masih memilih untuk bertahan padahal keadaannya tuh udah bikin kamu capek banget. Iya, kita setiap manusia itu pasti punya jawabannya tersendiri. Selain jawaban aku sayang sama dia. Kadang emang ada banyak hal yang gak bisa diungkapin ya. Ada banyak hal yang gak bisa kita utarain seberapa sayangnya kamu sama dia dan seberapa capeknya kamu sama dia. Kalau misal kamu pengen ngeluarin apa yang pengen kamu ungkapin, mau bilang apa sih sama dia? Pasti rasanya tuh kayak greget banget gak sih? Pengen dia tuh tahu gimana perasaan kamu, gimana capeknya kamu menghadapi sikap dia,
Gimana berusahanya kamu untuk terus bersabar walaupun keadaan itu selalu aja bikin kamu hampir ingin menyerah. Iya, aku memang sayang. Tapi aku juga manusia biasa. Manusia biasa yang akan merasakan capek ketika hati aku terus-menerus diberi rasa sakit. Aku nggak tahu apa yang bikin kamu spesial itu hingga membuat aku untuk terus memilih bertahan, padahal tuh keadaannya tuh selalu bikin aku hampir ingin menyerah. Aku nggak tahu sebenarnya tuh Tuhan tuh sedang menyiapkan apa sih? Rencana apa yang sedang Tuhan siapkan untuk kita, kamu dan aku? Kadang aku suka bertanya-tanya, pernah gak sih kamu tuh sesekali tuh mikirin perasaan aku? Gimana jadinya aku? Dek, gimana perasaan aku saat kamu melakukan hal yang emang itu hal yang gak ngenakin untuk aku? Aku tahu hubungan kita ini memang bukan sebentar. Tapi aku juga bisa capek. Mungkin ketika aku kembali mengingat semua kenangan kita, aku selalu merasa sebegitu spesialnya aku dicintai oleh kamu yang dimana orang yang paling aku sayang. Kamu itu beda dari yang lain. Ya, saking bedanya, kamu juga yang bikin aku bisa sesayang ini, dan kamu juga yang membuat rasa trauma itu hadir kembali setelah rasa trauma itu sembuh. Jujur, aku gak pernah bilang kalau misalnya aku gak sayang. Jujur, aku gak pernah bilang kalau misalnya aku gak capek. Tapi kali ini benar-benar sakit. Aku gak tahu harus gimana. Mungkin aku terlalu bodoh, aku yang gak bisa untuk ngungkapin, dan aku yang terus memilih bersabar padahal ada hati yang begitu sakit banget ketika aku terus-menerus bersabar, tapi kamu gak paham dan gak berubah itu. Aku lelah, sekarang terserah. Ya, terserah mau kamu gimana. Aku gak tahu lagi apakah aku bisa membuat kamu berubah, dan aku gak tahu lagi gimana cara mempertahankan semuanya. Aku memang capek. Rasanya pengen banget ingin menyerah. Tapi kadang timbul di pikiran aku gak boleh menyerah. Kalau misal aku menyerah, semuanya selesai. Kalau misal aku mundur, ya semuanya juga selesai. Tapi kalau misal aku terus maju, aku terus bertahan, aku juga capek ngerasain rasa hal sakit yang sama. Ngerasain rasa sakit yang dimana ya ini bukan kali pertama seperti ini. Andai kamu tahu bahwa kamu tuh orang yang bisa bikin aku sesayang ini, dan kamu juga yang bikin aku mengerti bahwa orang yang tulus tuh benar-benar ada setelah aku menganggap bahwa semua orang tuh sama aja. Aku gak tahu gimana caranya jelasin ke kamu. Jujur, aku capek. Tapi aku juga gak bisa bohong kalau misalnya ini gak sakit. Kamu tahu gak definisi menyebutkan rasa sakit di balik senyuman? Seolah-olah ya aku memang sedang baik-baik aja, dan seolah-olah juga gak ada hal yang aku tutupi dari kamu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang aku tutupi, cuman aku gak bisa untuk menyampaikan itu semua. Kadang kalau ngeliat orang lain, kok mereka bisa seberuntung itu ya, disayangin sama pasangannya, tapi gak dengan aku. Sabar juga bisa hilang kalau misalnya gak dihargai. Ya, mungkin aku masih bisa menunjukkan betapa sabarnya aku ngadepin kamu. Tapi aku juga gak bisa bohong kalau ini tuh gak sakit, kalau ini tuh capek. Ya, susah ya untuk memahami kamu.
Ya, lagi dan lagi aku harus merasakan rasa sakit ini mana hal itu gak mau aku rasain. Setiap malam selalu bertengkar dengan isi kepala, OVT seharian. Setiap malam selalu memikirkan apakah kedepannya nanti tuh akan seperti ini terus atau bagaimana. Apakah aku harus terus bertahan di saat ya keadaan itu selalu aja bikin aku hampir ingin menyerah. Kamu yang selalu bikin aku seolah ya kamu gak mau aku ada di kehidupan kamu lagi. Seharusnya apa kita gak usah saling kenal ya. Seharusnya aku gak perlu naruh harapan ini ke kamu. Seharusnya aku gak perlu naruh ya kepercayaan ke kamu. Kalau kamu tidak seperti orang lain. Seharusnya juga aku gak usah sesayang ini ke kamu. Kalau pada akhirnya aku harus merasakan rasa sakit kembali. Capek terus-menerus merasakan hal yang sama. Cuma bisa ngelus dada sambil bilang, sabar ya. Sabar dan sabar. Sabar tuh gak mudah. Kalau misalnya terus-menerus seperti ini, ya setiap orang juga pasti akan capek. Kalau kesabarannya tuh gak dihargain dan kamu gak bisa melihat itu. Hey, mungkin hari ini kamu ngerasa capek banget ya. Capek dan kamu gak tahu keputusan apa yang akan kamu ambil. Capek dan kamu gak tahu kamu harus memilih bertahan ataupun menyerah. Aku cuma mau bilang, gak usah ngemis lagi ya. Gak usah jatuhin harga diri kamu buat orang yang gak bisa ngehargain kamu. Aku bukan meminta kamu untuk udahin semuanya, no, enggak. Aku cuma ngasih arahan bahwa kamu tepat di orang yang tepat juga. Kamu tuh orang baik, kamu tuh orang tulus. Sejauh ini kamu udah memberikan yang terbaik. Sejauh ini kamu udah berusaha yang terbaik buat dia. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu udah berubah menjadi seseorang di luar dari diri kamu. Cuma untuk memenuhi keinginan dia, ya mungkin ya itu gak ada di diri kamu. Dan kamu berusaha untuk memenuhi itu. Kamu kehilangan diri kamu sendiri. Udah seberapa besar perjuangan kamu untuk dia? Udah seberapa besar pengorbanan kamu buat dia? Kalau emang dia sayang sama kamu, pasti dia bisa melihat seberapa kerasa kamu berjuang dan bertahan di saat keadaannya tuh bikin kamu hampir ingin menyerah. Pasti kita punya ya titik capeknya tersendiri. Dan berusaha untuk gak apa-apa, berusaha untuk terus bertahan, tapi ya kamu juga gak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kalau sebenarnya ya kamu juga capek. Kalau sebenarnya ya ada banyak hal yang kamu tutupi dan dia gak tahu. Gimana sih rasanya merasakan rasa sakit yang sama? Ya walaupun kamu tahu luka itu hadirnya dari dia dan dialah obatnya. Iya benar. Cuman kita harus menjadi seseorang yang smart. Boleh berjuang, boleh ngasih effort, cuman kalau misalnya semua itu gak dihargain, semua itu malah berakhir terluka, so buat apa? Memang kita perlu ngerasain rasa yang benar-benar capek banget, baru bisa ngambil keputusan. Ya, lelah dan semua terserah. Itu ibaratnya tuh kayak kalimat sederhana dimana ketika mulut tak lagi mampu berbicara dan hanya kalimat itulah yang menjawab semuanya. Simple tapi udah menjelaskan semuanya. Kadang kan kalau misalnya kita dalam keadaan kurang baik terus lagi sakit atau gimana tuh susah kan buat ngomong. Ya cuma bisa bilang ya udah, apa yang pengen kamu keluarin? Kalau enggak cuma bisa nangis. Aku tahu, emang gak mudah buat kamu melewati semua ini. Di saat kamu ngerasain trauma, terus kamu ngerasa hati kamu udah kembali pulih, kamu ngerasa disayang lagi sama orang, terus kamu ngerasa ya mungkin dia orang yang tepat buat kamu, tapi ternyata Tuhan belum ngasih yang terbaik buat kamu. Kalau misalnya
Aku boleh tanya, apa yang bikin kamu buat terus bertahan sama dia? Pasti ada banyak hal yang emang gak bisa kamu ungkapin kan? Ya, mungkin dari banyak hal yang bikin kamu bahagia sama dia, terus kebiasaan dia, sifat sikapnya. Pasti ada banyak hal dan memori itu teringat jelas di ingatan kamu. Bahwa kamu pernah sebahagia itu loh sama dia. Tapi kadang kau ingat kembali, kok sakit banget ya rasanya? Kenapa rasanya sesakit ini? Mungkin kamu bisa bilang kamu gak apa-apa, kamu baik-baik aja. Tapi ketika di malam hari kamu selalu OVT sama hal-hal yang dimana ini tuh kamu harus ngambil keputusan apa, padahal kamu rasa udah capek banget dengan kondisi yang dimana dia gak menghargai itu. Hei orang baik, kalau misalnya kita gagal dalam percintaan tuh bukan berarti kamu orang yang gak bisa bahagia. No, enggak. Kamu akan bahagia di orang yang tepat. Kalau emang kamu gak ngerasa bahagia sama yang sekarang, berarti tandanya ya dia bukan orang yang tepat buat kamu. Dan perlu kamu sadari juga, kita juga perlu waktu untuk menemukan orang yang tepat. Dan dari banyaknya kegagalan itu, bukan menjadikan kamu menjadi orang yang takut. Pasti dalam percintaan itu, gagal itu adalah hal yang wajar. Dan kita akan merasakan itu. Gak mungkin semua berjalan dengan baik dan mulus gitu aja. Dan dari kegagalan itu, bisa kita ambil pelajaran. Bisa kita jadikan hikmahnya bahwa ketika ingin memperjuangkan seseorang, lihat dulu apakah orang itu pantas atau tidak. Ketika ingin memberikan effort untuk seseorang, lihat dulu apakah dia bisa memberikan feedback atau enggak. Ketika kita memberikan hati dan ketulusan untuk dia, lihat dulu apakah dia bisa menyayangi kamu sebaik cara kamu menyayangi dia atau tidak. Karena kita nggak akan pernah tahu seseorang yang kita temui itu seperti apa. Dan kalaupun emang hari ini gagal lagi, jangan pernah takut kalau misal kamu nggak pernah ngerasa bahagia dan gak akan ngerasa bahagia. Tuhan tuh punya banyak cara untuk membuat hambanya tuh bahagia. Dan mungkin ya kamu merasakan kegagalan ini karena Tuhan mau kamu lebih menyayangi diri kamu dulu. Karena mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menyayangi orang lain dan terlalu menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan kamu. Gak salah kok. Ketika kita sayang sama orang dan tulus sama seorang tuh gak salah. Cuman yang salah itu orangnya. Apakah kita menyayangi seseorang tuh tepat atau enggak, kan kita gak ada yang tahu. Dan yang pasti kamu udah menunjukkan bahwa kamu tuh setulus ini, sesayang ini. Masalah endingnya tuh kamu ya berakhir dengan hal yang tidak kamu inginkan, berarti Tuhan mau kamu lebih memprioritaskan diri kamu dulu. Aku gak minta kamu untuk udahin semuanya, cuman aku cuma mau bilang, ketika kamu mau mengambil keputusan, ambillah di saat keadaan kamu tenang. Jangan dalam keadaan yang kurang tenang, karena hal itu akan berpengaruh. Dan jangan sampai penyesalan itu adalah hal yang kamu temui ketika kamu udah ngambil keputusan itu. Maka dari itu, ambillah keputusan yang emang itu keputusan terbaik dalam diri kamu. Memang kita perlu rasa capek yang benar-benar capek, baru kita bisa menyadari apakah ketulusan kita ini dihargai atau justru tidak. Karena menghargai itu ada salah satu hal yang hal yang diinginkan oleh setiap orang. Ya, dah, gak boleh galau lagi, gak boleh sedih lagi. Aku senang banget sih karena akhir-akhir ini aku bisa membawakan tema yang emang itu kamu inginkan. So aku tuh mau ngejawab, kenapa ya kamu tuh ada yang komen, sebenarnya cerita yang Kapri bawain tuh emang cerita Kapri sendiri. Aku tuh tipikal orang yang gak bisa cerita. Ya, gak bisa cerita sama semua orang. Aku lebih memilih untuk melibatkan penciptaku daripada aku harus melibatkan manusia.
So bukan berarti aku ngebawain ini tuh itu cerita pribadi aku, enggak. Kalau mau cerita pribadi aku mungkin ini apa namanya tuh, mungkin semuanya tuh pure ungkapan isi hati aku. No, enggak kok. Aku cuma berusaha ngasih yang terbaik juga buat kalian. Dan aku bukannya ngambil cerita dari mana-mana, cuman aku memahami dulu sebenarnya tuh topik yang akan aku angkat tuh berkaitan tentang apa dan bagaimana, supaya nyampe ke kalian tuh enak dan nyaman. Karena itu kuncinya, bikin kalian nyaman, it's number one. So makasih ya udah support aku di YouTube, dan semoga channel ini bisa segera 100.000 subscriber. Bantu aku juga untuk channel ini agak segera ya mencapai keinginan aku, supaya aku bisa memberikan self reward untuk diri aku sendiri. Dan makasih juga udah support aku di Spotify. Jangan lupa juga ya support aku di Spotify, karena ada beberapa episode terbaru yang tersedia di Spotify. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan follow Instagram aku ya, biar kita sharing. Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.